Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Gawi Resa Soleha. Di sini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam mata kuliah Filsafat Pancasila. Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Peta konsep Pancasila. Ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung. Pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka, secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang memiliki asal, syarat, susunan, metode, dan fasilitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan fasilitas ilmu pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kuasa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila mengenai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal, logis, baik dalam arti susunan Pancasila, sila-sila Pancasila, maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal ini nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu 1. Isi arti Pancasila yang umum universal. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah manuprolalis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisik organis, vegetatif, dan animal. Hakikat yang memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar berdasarkan pemikiran
memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut merupakan resepkan pengetahuan atau mentransformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspiratif, dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya yang menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari Yunani aksios, yang berarti nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi teori nilai yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai itu suatu sifat yang kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai, yaitu Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Nilai-nilai kenikmatan. 2. Nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian. Selanjutnya, Walter Galt Everett menggolongkan nilai-nilai manusia dalam 8 kelompok, yaitu pertama, nilai-nilai ekonomis. Yang kedua, nilai-nilai kejasmanian. Ketiga, nilai-nilai hiburan. Keempat, nilai-nilai sosial. Kelima, nilai-nilai watak. Keenam, nilai-nilai estetis. Ketujuh, nilai-nilai intelektual. Kedelapan, nilai-nilai keagamaan. Dan selanjutnya, Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral, merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Gambaran Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dan dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang berdasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat.